Di malam ketika batas dunia fana dan gaib konon menipis, Arin justru memilih kembali ke kantor yang sepi, hanya untuk mengambil berkas. Tapi mengapa berkasnya berantakan, padahal tidak ada angin? Dan mengapa waktu seperti berhenti? Dan benarkah dia sendirian malam itu? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Malam itu, langit menggantung kelabu, tak berbintang, seperti menyimpan sesuatu yang berat dan belum tuntas. Angin bertiup lambat, namun menusuk, menyelinap masuk melalui celah-celah jendela rumah, membawa serta hawa dingin yang ganjil. Jam di dinding menunjukkan pukul 19.42 ketika azan Isya baru saja berkumandang dari kejauhan, disambut sepi. Tak ada yang menyahut, tak ada yang bergerak, seolah waktu sendiri enggan melangkah. Di dalam rumah bercat krem di sebuah perumahan kecil, pinggiran kota Solo, Arin duduk menghadap laptop. Satu-satunya cahaya yang menerangi kamarnya berasal dari layar monitor dan lampu meja kerja kecil di sudut. Di wajahnya tampak gurat serius, jemarinya lincah menari di atas keyboard, mengetikkan laporan progres proyek yang harus dikirim 2 hari lagi. Meski esok hari libur nasional, bertepatan dengan 1 Muharram atau malam 1 Suro, Arin memutuskan untuk menyelesaikan tugas lebih awal. Baginya, malam hanyalah waktu, dan kerja adalah tanggung jawab. Ia bukan orang yang percaya mitos, tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Langit seperti terlalu diam. Udara di dalam rumah pun terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menggantung di ambang pintu dan menatapnya dari balik kegelapan, meski tak terlihat. Ibunya selalu mengingatkan yang sama setiap tahun di malam 1 Suro. "Rin, malam ini malam 1 Suro. Jangan keluar ya, nanti malam jangan kemana-mana." Arin hanya tersenyum sambil menjawab ringan, "Iya Bu, tenang saja." Tapi manusia hanya bisa berencana. Dan semesta kadang punya jalannya sendiri untuk mempertemukan seseorang dengan takdir yang tak bisa dihindari. Dan semua itu dimulai dari satu hal kecil, selembar berkas yang tertinggal. Suara detak jam terasa lebih nyaring saat Arin menutup satu file Excel dan membuka folder dokumen berikutnya. Ia menghela napas pelan, matanya mulai perih, tapi kepalanya masih penuh dengan jadwal inspeksi, laporan pengecoran lantai 2, serta denah pondasi yang harus di-cross-check. Tiba-tiba, ia terdiam. Wajahnya mengerut, tangannya berhenti di atas mouse. Ia membuka folder satu persatu, mengeklik beberapa dokumen. "Loh, mana ya?" Pencarian makin panik. Ia membuka laci, menengok bawah meja, bahkan memeriksa isi tas kerjanya 2 kali. Jangan-jangan, astaga, berkasnya ketinggalan di kantor. Mulutnya menggerutu sendiri, marah pada kecerobohannya. Berkas itu berisi hasil pengukuran struktur dan keterangan teknis dari konsultan, adalah dasar dari laporan utama yang sedang ia kerjakan. Tanpa itu, semuanya tidak bisa dilanjutkan. Arin menengok jam, pukul 20.07. Masih belum terlalu malam, kantor juga belum terlalu sepi. Asih dan Dion bilang mau lembur tadi. Ia meraih ponselnya dan langsung menekan nama kontak Asih. "Halo Asih, kalian masih di kantor kan?" "Masih sih, tapi bentar lagi mau pulang." "Kenapa Rin?" "Tolong tunggu aku sebentar ya, aku mau ke kantor, ada berkasku yang tertinggal." "Tapi Rin..." Suara Asih terdengar ragu, seakan ingin mencegah sesuatu. Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sambungan sudah ditutup. Tanpa pikir panjang, Arin berdiri, menyambar jaket dan kunci motornya. Ia sempat berjalan ke dapur dan berseru pada ibunya yang sedang merapikan cucian piring. "Bu, aku ke kantor sebentar ya, ada berkas ketinggalan." "Loh, Rin, jangan keluar, ini malam..." Arin sudah membuka pintu. "Sebentar aja Bu,
Aku cepat!" Ibunya mengejar ke teras, wajahnya berubah pucat. "Arin, tunggu. Ini malam. Satu Suro, jangan keluar malam-malam begini." Tapi mesin motor sudah meraung. Arin sempat menoleh. "Tenang aja, Bu. Arin cuma bentar. Nggak lama kok." Senyumnya cepat, seperti ingin menenangkan, tapi juga tak ingin diganggu. Ibunya berdiri kaku di teras, hanya bisa memandangi lampu motor anaknya yang menjauh, menembus kabut malam yang tiba-tiba turun tipis seperti tirai halus yang menutup jalan. Di belakangnya, sang suami, Pak Hendra, baru saja muncul dari ruang tengah, bingung melihat istrinya yang tampak cemas. "Arin, Pak, dia ke kantor. Katanya cuma sebentar. Tapi ini malam satu Suro." Pak Hendra menarik napas panjang. Ia tahu betul istrinya bukan orang yang mudah takut. Tapi malam ini, entah mengapa suasana memang terasa berbeda. "Kita doakan saja, Bu. Semoga dia cepat pulang dan tidak terjadi apa-apa." Motor matik Arin melaju pelan di atas jalanan Solo yang semakin sepi. Lampu jalan berpendar kekuningan. Sebagian redup, sebagian lainnya bahkan sudah mati. Angin dingin malam menampar wajahnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing seperti wangi dupa tipis yang entah dari mana datangnya. Ia membelokkan motornya ke arah jalan kompleks perkantoran. Bayangan pepohonan di kiri kanan tampak bergoyang pelan. Suasana terlalu sunyi. Tidak ada warung yang buka. Tidak ada orang berlalu lalang. Padahal biasanya malam-malam begini masih ada beberapa pekerja atau satpam yang lalu lalang. Arin merapatkan jaketnya, merasa udara malam ini lebih dingin dari biasanya. Hatinya mulai tidak nyaman, tapi logikanya menolak merasa takut. "Jangan parno, Arin. Kamu cuma ambil berkas. Cepat, lalu pulang." Pukul 20.35, Arin tiba di kantor. Bangunan 3 lantai itu berdiri angkuh di tengah kompleks yang sudah setengah gelap. Hanya beberapa ruangan yang lampunya masih menyala. Pak Danung, satpam kantor yang sudah setengah baya, sedang duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi. "Malam, Mbak Arin," sapa Pak Danung sambil bangkit berdiri. "Ada apa malam-malam kesini?" "Ada berkas yang ketinggalan, Pak. Nggak lama kok." "Oh alah, ya sudah, hati-hati ya Mbak." Ini malam Suro Arin hanya tersenyum tipis dan mengangguk, tidak ingin terlalu banyak komentar. Saat masuk ke gedung, hawa dingin langsung menyergap dari lorong. Lampu-lampu neon di langit-langit seperti berkedip pelan dan lantai keramik memantulkan bayangan langkah kakinya yang terasa terlalu bergema, terlalu sepi. Di ruangannya, Asih dan Dion sedang membereskan tumpukan dokumen. "Akhirnya datang juga," ujar Dion, berdiri sambil merapikan ranselnya. "Cepat ya Rin, kita juga mau pulang." "Iya maaf ya, ini cuma sebentar kok." Arin segera menuju mejanya. Berkas yang dicari tergeletak di atas meja, tepat di tempat ia ingat meninggalkannya. Tapi anehnya, kertas itu tampak seperti tertiup angin. Ujung-ujungnya berantakan seperti usai dibolak-balik, padahal tidak ada kipas atau jendela terbuka. "Tadi kamu kesini ya sih? Pegang dokumen ini?" tanya Arin sambil mengambil map itu. Asih menggeleng. "Enggak, kita cuma ngerjain di meja depan." Dion menyela, suaranya agak pelan. "Rin, kita pulang bareng yuk. Ini malam Suro, kamu bawa motor sendiri lagi." Arin tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, aku kuat kok. Lagian udah biasa juga." Dion dan Asih berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mereka semua keluar dari gedung bersama-sama, menuju parkiran. Saat itu, angin malam kembali berhembus kencang, membuat pohon-pohon trembesi di sekitar kantor bergoyang. Rantingnya bergesekan seperti suara bisikan samar. Di parkiran, suasana makin ganjil. Suhu udara turun drastis, bahkan suara jangkrik pun seperti ikut hilang. Dion yang membonceng Asih lebih dulu menyalakan motornya. "Jaga diri Rin, kalau bisa langsung pulang aja ya." Arin mengangguk. Namun, saat motor Dion melaju dan menjauh, Arin tiba-tiba merasa sendirian.
Bukan dalam arti tak ada orang, tapi seperti berada dalam dimensi yang berbeda. Kantor di belakangnya tampak lebih gelap dari seharusnya. Lampu taman berkelip sekali, lalu padam. Ia merinding, tapi memaksa dirinya tetap tenang, menstater motornya dan bersiap pulang. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat, seolah sesuatu sedang menunggu di jalan pulang. Malam semakin dalam. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 21.02 saat Arin melintasi jalanan utama menuju rumah. Jalan sepi, hanya sesekali dilintasi mobil-mobil angkutan atau motor yang lewat cepat. Lampu jalan berdiri seperti penjaga tua yang letih. Sinarnya temaram, sebagian berkedip, sebagian lain bahkan padam sama sekali. Udara dingin makin menggigit. Padahal Arin sudah memakai jaket tebal, tapi rasa beku yang ia rasakan seperti bukan dari suhu biasa. Dinginnya terasa dalam, seperti berasal dari sesuatu yang mengendap jauh di balik kulit dan tulang. Lalu perutnya berbunyi. "Ah iya, belum makan malam," gumamnya. Pikirannya langsung melayang pada tukang bakso langganan yang biasa mangkal di pertigaan depan jalan besar. Biasanya masih buka sampai larut. Arin mengarahkan motornya ke kiri menuju pertigaan itu. Tapi saat tiba, ia mengerutkan dahi. Sepi, tidak ada gerobak, tidak ada payung, tidak ada bangku plastik, bahkan tidak ada jejak bekas roda atau bekas mangkuk di pinggir jalan. Biasanya selalu ada sisa. "Kok kosong banget ya?" tumben. Arin memutar kepala, mencoba mencari-cari. Tapi yang ia lihat justru membuatnya menegang. Di sudut pertigaan, di bawah pohon waru besar yang daunnya berguguran, duduklah sosok seorang nenek. Ia mengenakan kain hitam lusuh yang membungkus tubuhnya. Rambutnya panjang terurai, kusut menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Nenek itu diam, tapi kepalanya perlahan mendongak dan matanya bertemu pandang dengan Arin. Tatapan itu dalam, hitam, tidak berkedip, seolah tembus ke dalam jiwa. Kemudian nenek itu tersenyum. Senyumnya bukan senyum ramah, melainkan senyum yang terlalu lebar, terlalu gelap, terlalu tahu. Dan ia melambaikan tangan. "Arin." Suara itu parau, lirih, tapi jelas terdengar, seakan-akan dibisikkan langsung di telinga Arin. Ia menggigil. "Arin, kemari." Arin tercekat. Ia tidak mengenal nenek itu. Tapi kenapa bisa tahu namanya? Ketika hendak memutar gas motornya untuk pergi, tiba-tiba motornya mati sendiri. Lampunya redup. Mesin mendadak hening. Arin panik, menekan starter berkali-kali, tapi tidak ada respons. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya, meskipun udara menusuk. Ia menoleh cepat ke arah pohon. Nenek itu sudah tidak duduk. Ia kini berdiri. Langkahnya pelan, seperti melayang, tapi semakin dekat. "Arin, kamu belum pulang." Arin menjerit dalam hati. Tubuhnya menolak bergerak, seperti ditahan oleh sesuatu. Tangan gemetarnya mencoba lagi menyalakan motor. Klik, klik, klik. Mesin tetap tak menyala. Saat sosok nenek itu tinggal beberapa meter lagi, Arin mulai melihat jelas wajahnya. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam tanpa bola mata. Mulutnya robek sampai ke pipi. Dan ketika nenek itu mengangkat tangannya, motor Arin mendadak menyala. Tanpa pikir panjang, ia gas sekuat-kuatnya. Tapi hanya beberapa meter dari sana. Bruak, Arin seperti menabrak sesuatu. Ia terlempar. Dunia gelap. Suara wanita itu masih bergema samar di telinganya. "Jangan pulang kalau belum diizinkan," dan kegelapan menelan. Saat tubuhnya jatuh menghantam aspal, suara dunia menghilang. Tak ada rasa, tak ada waktu, hanya hitam dan bisikan. Gelap, sepi, dingin. Arin membuka matanya. Atau setidaknya ia merasa matanya terbuka. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat tanpa arah. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada suara motor, tidak ada rasa sakit. Hanya ada dia, sendiri, mengambang dalam kehampaan. Di mana ini? Suara itu tidak keluar dari mulutnya, tapi ia mendengar.
seperti pikirannya menggema ke dalam ruang kosong yang tak berujung. Lalu perlahan, kabut mulai merayap. Dari jauh, ia melihat bayangan rumah kantornya berdiri seperti reruntuhan tua. Jendelanya pecah, lampunya berayun seperti terkena angin kencang. Namun, semuanya seperti dilapisi warna abu-abu yang mati. Tidak hidup, tidak juga sepenuhnya mati. Dan di depan bangunan itu, nenek itu berdiri. Tidak sendiri. Di belakangnya ada puluhan sosok berjubah putih. Wajahnya tertutup rambut panjang. Tubuh mereka mengambang pelan seperti kapas basah. Mereka tidak bergerak, hanya menghadap ke Arin dengan kepala miring ke satu sisi. Arin ingin berteriak, tapi tidak bisa. Ingin lari, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Nenek itu melangkah maju, tangannya menunjuk ke Arin. Kau sudah datang di malam kami. Tak semua yang datang bisa kembali. Tiba-tiba, dari sisi lain kegelapan, muncul sosok anak kecil, bocah lelaki, kira-kira umur 5 tahun. Ia mengenakan baju koko lusuh dan sarung. Wajahnya polos, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Arin, lalu tersenyum kecil. Pulanglah kak, tapi lain kali jangan lawan panggilannya. Tangan bocah itu menyentuh tangan Arin dan dalam sekejap membawanya kembali ke dunia. Arin, Arin, nak. Cahaya terang menyentuhnya. Arin membuka matanya perlahan. Aroma antiseptik menyeruak menyengat menusuk hidung. Ruangan putih itu sunyi, hanya terdengar detak mesin deteksi jantung di sebelahnya. Wajah ibu dan bapaknya kabur dalam pandangannya yang masih buram. Saat sadar sepenuhnya, rasa nyeri menjalar di seluruh tubuhnya. Ia meringis. Tubuhnya terasa remuk. Sepenuhnya, rasa nyeri menjalar di seluruh tubuhnya. Ia meringis. Tubuhnya terasa remuk. Arin sadar, ia berada di ranjang rumah sakit. Arin, nak, syukurlah kamu sadar. Suara ibunya serak dan gemetar, air mata mengalir deras. Kamu sudah 7 hari tidak sadar, Rin. Kami takut. Suara bapaknya tertahan, seperti tak sanggup melanjutkan. Ibunya menangis. Bapaknya menatapnya seperti tak percaya. Arin mengerjap, napasnya berat. Tapi kata-kata pertama yang keluar dari bibirnya adalah, "Nenek itu, Bu, dia manggil aku." Ibunya terdiam. Perlahan menggenggam tangan Arin, menggigil, tapi tak berkata sepatah pun. Di luar jendela kamar rawat inap itu, angin malam, satu suro terakhir masih berembus, membawa sisa suara-suara yang tak sempat kembali. Namun, sebelum Arin sempat mencerna semuanya, sebuah gambaran kilat menyambar pikirannya. Tatapan tajam nenek tua berpakaian hitam, tangan yang melambai sambil memanggil namanya. Lalu, bruk, semuanya gelap. Arin menatap langit-langit, berusaha mengingat. Tapi ada satu hal yang ganjil. Kenapa nenek itu tahu namanya? Menurut cerita ibunya, Arin ditemukan oleh Pak Danung, satpam kantor, tergeletak tak jauh dari kantor, persis di pertigaan jalan tempat penjual bakso biasa mangkal. Tapi tidak ada penjual apapun malam itu. Anehnya, kamera CCTV kantor tidak merekam kepergiannya. Saat diselidiki, jam digital CCTV bahkan menunjukkan waktu yang mundur, 19,53, terus-menerus selama 1 jam, seolah waktu berhenti. Arin bergidik saat mendengar itu. Kamu bilang mau ke kantor jam 8, tapi Pak Danung menemukanmu jam setengah 11 malam. Padahal kamu cuma ambil berkas kan? Tanya bapaknya. Arin hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, kenapa rasanya seperti aku di tempat itu lebih dari 3 jam? Bahkan seperti bermalam di sana? Seminggu setelah pulang dari rumah sakit, malam Arin mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia melihat nenek berpakaian hitam itu berdiri di sudut kamarnya. Dia menatap. Kadang terdengar suara-suara dari ruang tamu, seperti kursi digeser atau pintu dibuka pelan. Tapi saat dicek, tidak ada apapun. Hingga suatu malam, pukul 1.13 dini hari, Arin bangun karena mendengar suara pintu depan diketuk 3 kali. Ia mengintip dari balik jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah tiang listrik, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri
memunggunginya, dan suara itu terdengar lagi. "Arin, Arin." Tak tahan dengan semua kejadian itu, Arin mengajak Dion dan Asih bertemu. Mereka bertiga memutuskan kembali ke kantor siang hari untuk memeriksa tempat kejadian. Mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada bekas goresan seperti kuku di pintu ruang kerja Arin dan seikat rambut putih kusam tersangkut di gagang pintu. Pak Danung yang menemani mereka hari itu bercerita perlahan, nyaris berbisik. "Mbak Arin, sebetulnya malam itu saya lihat Mbak jalan kaki masuk ke kantor, tapi motor Mbak tidak ada. Mbak jalan pelan-pelan, dan di belakang Mbak, saya lihat ada sosok perempuan tua yang jalan menunduk mengikuti. Saya kira itu tamu Mbak, tapi pas saya kejar, Mbak menghilang. Lalu sejam kemudian, saya nemuin Mbak di pinggir jalan, pingsan." Arin kini lebih sering di rumah saat malam. Ia masih menyimpan berkas malam itu, tapi belum berani membukanya. Beberapa kali, ia merasa berkas itu berubah letak sendiri di rak, meskipun tak disentuh siapapun. Kadang, ada bau kemenyan samar saat ia membuka laptopnya di malam hari. Sebagian dirinya yakin, malam itu dia bukan sekadar mengalami kecelakaan, tapi telah memasuki dunia yang tak seharusnya dia langkahi.